Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam olahraga. Kembali lagi bersama Bapak Muyusril Mahendra selaku guru di SMP Negeri 1 Tunas Bangsa. Kali ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul HIV/AIDS. Sebelumnya, apa sih HIV/AIDS itu sendiri? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan kekebalan tubuh kita sangat menurun drastis. HIV merupakan virus yang menyebabkan AIDS. Dan AIDS sendiri kepanjangannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi, HIV/AIDS adalah dua hal yang sangat berbeda. Orang-orang yang terinfeksi HIV belum tentu terkena penyakit AIDS. Jadi, AIDS disebabkan oleh kerusakan sistem imun tubuh kita yang sebelumnya tadi yang disebabkan oleh virus HIV. AIDS merupakan tahap akhir dari penyakit HIV dan dapat menyebabkan kematian. Kita juga harus perlu mengetahui bahaya-bahaya HIV/AIDS dalam kehidupan. Selaku kita orang yang berpendidikan, kita harus dapat mencegah penyakit HIV/AIDS. Pada saat seseorang terjangkit HIV, orang tersebut tidak langsung terkena AIDS. Dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Betapa dahsyatnya dampak dan bahaya HIV/AIDS. Setelah kita menjadi penderita HIV yang positif dan dinyatakan positif AIDS, orang tersebut akan mengalami penurunan sistem imun sangat menurun. Oleh karena itu, berbagai bibit penyakit dapat dengan mudah masuk di dalam tubuh kita apabila kita terjangkit penyakit HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS itu sendiri sulit untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya selain HIV/AIDS. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kematian. Tentunya dalam proses masuknya HIV/AIDS, adapun tahap-tahap perubahan dari HIV menjadi AIDS. Yang tahap pertama, tahap awal infeksi HIV. Tahap ini terinfeksi belum tampak, belum terbentuk antibodi, mungkin muncul gejala ringan seperti flu selama 2-3 hari yang akan sembuh sendiri. Jadi, pada tahap yang pertama, kita sangat sulit mengidentifikasi apabila kita telah terinfeksi HIV. Dan tahap yang kedua, tahap tanpa gejala. Umur infeksi pada tahap ini adalah 2-10 tahun setelah terinfeksi virus. Pada tahap yang kedua ini sudah terbentuk antibodi sehingga sudah dapat dinyatakan HIV positif. Dan apabila kita dapat mengidap penyakit HIV/AIDS, kita mampu menularkan penyakit ini kepada orang lain. Selanjutnya, tahap yang ketiga. Pada tahap yang ketiga ini, sistem kekebalan tubuh kita mulai menurun. Mulai muncul gejala-gejala awal yang belum dapat disebut AIDS. Tahap yang keempat. Pada tahap yang keempat ini, kita sudah disebut AIDS. Pada pembahasan yang sebelumnya bahwa AIDS adalah tahap terakhir terjangkitnya penyakit HIV. Kita pada tahap yang keempat sudah dapat didiagnosis beberapa gejala, beberapa ciri pengidap penyakit HIV/AIDS secara kompleks. Berikut gejala-gejala yang terinfeksi oleh para pengidap HIV/AIDS. Di sini, Bapak mempunyai 6 poin gejala terinfeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, rasa lelah yang berkepanjangan. Dan yang ketiga, pembesaran kelenjar getah bening yang sangat menetap. Biasanya ini sangat sukar dirasakan oleh pengidap HIV. Dan tiba-tiba dapat merasakan sakit yang sangat sakit sekali
dalam kelenjar getah beningnya. Yang keempat, gatal-gatal dan diare kronis. Yang kelima, berat badan turun yang sangat mencolok dan disertai sangat menurunnya sistem imun kita. Dan yang terakhir, kelainan pada kulit, rambut, mata, rongga, mulut, dan alat kelamin. Berikut gejala-gejala terinfeksinya HIV/AIDS. Tentunya, dalam kita mulai mencegah sejak dini proses penularan HIV/AIDS, kita dapat selamat dari penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Jadi, kita harus mengetahui bagaimana penyakit HIV/AIDS itu sendiri bisa masuk dan bisa menularkan di dalam tubuh kita apabila kita belum mengidap penyakit HIV. Yang pertama, kita dapat tertular melewati transfusi darah dari pengidap HIV. Darah dari pengidap HIV ditransfusikan kepada darah kita dapat mengidap HIV/AIDS. Yang kedua, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Yang ketiga, alat suntik, jarum suntik, dan alat tato yang telah digunakan oleh para pengidap HIV/AIDS. Dan yang keempat, air susu ibu pengidap HIV/AIDS. Kita telah mengetahui bahaya, gejala infeksi, dan proses penularan HIV/AIDS sebelumnya. Dalam menghadapi HIV/AIDS, tentunya kita harus mengetahui upaya pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Dalam upaya pencegahan HIV/AIDS itu sendiri, kita mulai dari dalam diri kita sendiri, merubah mindset dalam diri kita sendiri. Dan yang pertama, dalam upaya pencegahan HIV/AIDS itu sendiri, kita harus setia. Kita harus be faithful terhadap pasangan kita. Dan yang kedua, tolak penggunaan narkoba, khususnya narkoba suntik. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seks bebas. Dan yang keempat, inilah yang paling penting, kita harus selalu hidup bersih dan sehat. Cukup sekian materi yang Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan Bapak sendiri. Dan apabila kalian belum paham, kalian bisa dapat menanyakan tentang materi ini melewati WhatsApp Bapak, email Bapak, atau kunjungi blogspot Bapak, yaitu marimembaca.blogspot.com. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.